Halo guys, kembali lagi di channel Nonton Now. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai 8 eksperimen manusia paling gila sepanjang sejarah. Kira-kira kalian tahu nggak nih salah satunya apa? Daripada kalian penasaran, mari kita lihat di video. Tapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini agar kami dapat terus memberikan informasi menarik untuk kalian. Eksperimen manusia proyek MK Ultra. Awal cerita dimulainya proyek ini terjadi pada tanggal 13 April 1953. Direktur CIA saat itu yakni Allen Dulles Wells mengeluarkan instruksi kepada Sidney Gottlieb untuk memimpin berjalannya proyek tersebut. MK Ultra merupakan nama kode dari sebuah proyek eksperimen manusia yang dibangun untuk mengembangkan sejenis obat reaksi kimia yang dihasilkan obat ini dapat mengendalikan nalar dari pemikiran manusia. Obat sejenis ini sudah pernah diciptakan sebelumnya oleh Soviet, China, dan Korea dengan tujuan yang sama. Sasaran dari pengguna obat terlarang tersebut adalah para tawanan perang yang terdapat pada masing-masing negara tersebut. Jenis obat yang digunakan adalah sejenis amfetamin yang digabung dengan halusinogen yang dapat memberikan reaksi seperti mengkonsumsi LSD. Pemakaiannya dilakukan dengan cara disuntikan ke lengan hingga akhirnya sang korban kehilangan kesadaran. Teknik tersebut digunakan untuk dapat mengorek informasi para tawanan dalam proses interogasi saat kondisinya setengah sadar. Tapi pada tahap berikutnya, proyek ini berakhir menjadi proyek ilegal karena banyak disalahgunakan. Beberapa korban eksperimen tidak hanya dibuat setengah sadarkan diri, tetapi juga dibuat tertidur hingga kehilangan sensor motoriknya. Bentuk penyimpangan lain dari proyek MK Ultra adalah hipnotis, pelecehan seksual, dan penyiksaan secara psikologis seperti metode cuci otak untuk menghapus ingatan seseorang dengan cara menembakkan gelombang suara yang dapat menyebabkan kerusakan otak. Tetapi akhirnya kebusukan CIA berakhir diungkapkan oleh The New York Times pada Desember 1974. Surat kabar bergengsi itu pun menyatakan bahwa kegiatan ilegal yang telah dilakukan CIA bukan hanya kepada para tawanan tetapi juga pada warga sipil Amerika Serikat. Hingga akhirnya di sekitar tahun 1960, Kongres Senat Amerika Serikat membentuk komite khusus yang dipimpin oleh Frank Kurtz untuk menyelidiki laporan surat kabar tersebut. Dan akhirnya para korban eksperimen tersebut berhasil mendapatkan keadilan saat semua tuduhan itu terbukti dengan benar. Namun, keberuntungan masih berpihak ke CIA. Kesalahan mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena sebagai agensi milik negara, mereka memiliki hak tertentu yang dilindungi oleh undang-undang. Eksperimen manusia proyek Q-Killtop. Proyek Q-Killtop merupakan proyek pengembangan ilegal dari proyek MK Ultra pada tahun 1954. Proyek ini bertujuan mempelajari teknik pencucian otak militer China yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan suatu teknik interogasi terbaru bagi tawanan. Dr. Harold Wolff dari Cornell University Medical School merupakan orang yang menjabat proyek terlarang ini. Wolff dan timnya bertugas membuat rancangan obat-obatan terlarang yang bersifat rahasia karena sifat dari obat tersebut yang dapat merusak otak. Persyaratan yang diminta Wolff kepada CIA adalah seluruh rangkaian informasi yang berhubungan dengan pemenjaraan, perampasan, penghinaan, penyiksaan, pencucian otak, hipnotis, dan rangkaian informasi kekejaman lainnya. Eksperimen gas mustard pada Perang Dunia Kedua. Percobaan terkutuk ini dilakukan oleh para elit militer Angkatan Laut Amerika Serikat yang secara rahasia melakukan eksperimen senjata kimia modern. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1943 yang mengorbankan sekitar 4.000 prajurit yang dibiarkan begitu saja tanpa ada pengobatan lebih lanjut oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Gas yang mematikan ini sudah pernah diproduksi dalam jumlah besar pertama kali saat Perang Dunia Pertama. Akibat fatal yang dapat ditimbulkan dari gas ini berupa iritasi kulit yang parah, pendarahan, dan luka pada sistem pernafasan.
Selain itu juga dapat mengakibatkan luka bakar yang parah dan resiko kanker. Gas ini diproduksi sebagai eksperimen untuk menguji tingkat efektivitas dari pakaian serta maskernya agar dapat bertahan diri dari serangan gas tersebut. Eksperimen manusia di Korea Utara. Dikisahkan ketika ada sekelompok pembelot Korea Utara yang pernah menjadi saksi dari suatu eksperimen ilegal yang dilakukan pada manusia. Pada salah satu percobaan tersebut, ditemukan sekitar 50 narapidana perempuan yang dalam kondisi sehat diberi daun kubis yang sudah diberi racun. Dan tidak lama setelahnya, semua wanita tersebut tewas seketika. Eksperimen lainnya seperti halnya dilakukan suatu operasi pada narapidana tanpa menggunakan anestesi, tetapi langsung memukul kepala korban sebelum melakukan eksperimen yang sadis tersebut. Para korban tersebut diibaratkan seperti halnya zombie untuk suatu eksperimen sebelum dibunuh dengan gas hingga mati lemas. Eksperimen manusia proyek aversi. Pada tahun 1969, saat era politik apartheid masih berlaku di Afrika, ribuan homoseksual dan lesbian berada di bawah penanganan Dr. Aubrey Levin. Ia merupakan seorang kolonel militer dan psikolog yang bertugas di rumah sakit militer Voortrekker-Hoog Petronia. Dengan mengeluarkan pernyataan bahwa dia dapat menyembuhkan para homoseksual dan lesbian, Levin menggunakan sejenis terapi listrik yang diikatkan pada lengan korban. Efek yang dirasakan seperti tersengat aliran listrik yang sangat besar. Psikiater yang agresif ini mencari para militer yang dicurigai sebagai homoseksual dan lesbian secara rahasia. Kemudian, mengirimkan mereka ke unit psikiatris militer di Pretoria. Bagi mereka yang tidak dapat disembuhkan dengan obat maupun terapi Actrum dan cara psikiatris lainnya, maka akan langsung dikebiri atau dipaksa untuk melakukan operasi pergantian kelamin. Program tindakan yang sangat radikal tersebut merupakan program rahasia sebagai bagian dari upaya penghapusan homoseksualitas dari militer. Kejadian pergantian kelamin secara terpaksa tersebut dialami oleh sekitar 900 prajurit militer. Pada akhirnya, Levin diberikan peringatan akan kemungkinan mendapatkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Sejak kejadian tersebut, dokter militer itu bermigrasi ke Kanada dan menjadi pengajar pada sebuah rumah sakit pendidikan. Eksperimen penyiksaan orang kembar. Dr. Joseph Mengele merupakan dokter Nazi yang terkenal dengan sebutan The Angel of Death atau Malaikat Kematian. Mengele sangat terobsesi dengan orang kembar. Obsesinya ini dicerminkan dengan selalu melakukan percobaan dan penelitian secara genetis terhadap mereka. Ribuan kembar sudah disuntikan berbagai bahan kimia dalam penelitian tersebut. Kegilaannya bahkan tidak hanya berhenti di situ saja. Dengan sadisnya, orang-orang kembar keturunan Yahudi yang sudah tidak mempunyai daya tersebut harus menerima perlakuan kejam yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah dengan menjahit sepasang kembar tersebut dengan imajinasi gila dapat menciptakan kembar siam. Eksperimen terapi elektroshock. Kejadian yang menyedihkan ini terjadi di sekitar tahun 1960. Saat itu, seorang dokter bernama Lauretta Bender mempercayai bahwa dia berhasil menciptakan sebuah eksperimen yang revolusioner berupa terapi elektrokonvulsif bagi anak-anak penderita skizofrenia dini. Eksperimen manusia yang terbilang sangat kontroversial ini memakan korban hingga 100 anak-anak usia 3 hingga 12 tahun. Anak-anak tidak berdosa tersebut mendapatkan setruman berulang kali pada bagian kepalanya. Setelah prakteknya tersebut ditutup, mayoritas dari anak-anak tersebut mengalami kondisi yang makin memburuk dengan berbagai penyimpangan, dari mengalami masalah kepribadian hingga menjadikannya seorang kriminal. Eksperimen senjata beracun. Kekejaman para dokter Nazi seperti tidak pernah berhenti berlanjut. Berbagai macam bentuk hukuman dirancang hanya untuk menentukan cara eksekusi para tahanan yang dianggap bersalah. Di kamp tahanan Buchenwald,
pernah dilakukan berbagai macam metode eksekusi, salah satu diantaranya adalah dengan cara menyuntikkan zat racun sianida dan zat asam karbol kepada tawanan perang asal Rusia. Yang lebih membuat semua orang akan menutup mata dengan kengerian adalah cara penggunaan racun-racun tersebut. Ada jenis racun yang diteteskan pada makanan atau dengan cara memidik langsung tawanan tersebut dengan menggunakan peluru yang telah dilumuri oleh racun. Para korban yang berhasil selamat dari hasil eksperimen keji ini pun masih akan tetap dibunuh agar mereka dapat melakukan otopsi. Tujuannya untuk melihat dampak dari racun ke jaringan tubuh. Nah, tadi adalah 8 eksperimen manusia paling gila sepanjang sejarah. Kira-kira menurut kalian yang paling mana nih eksperimen yang paling gokil? Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like and share jika menurut kalian video ini berguna untuk orang lain. Dan sampai jumpa.